bangsa-bangsa juga bahasa di dunia, semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia, Tuhan Raja segala raja. Seluruh dunia hormati hari Minggu, harinya Tuhan, untuk mengingat hari kebangkitannya. Semua yang di bumi memuji namanya, sebab Tuhan Sang Empunya surga bumi layak disembah. Sampai hari ini telah terbukti kuasanya. Sungguh Dia Raja yang layak disembah, penguasa semesta, sungguh mulia. Le Adon Molang, Ashen Malah Veteran Kol Yitser Nifrale, Edna Asa Behef Sokol, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye. Asai Melexmo, Nikafe Achare Kitma, Hakole Fado, Vehu Echad Ve'en Sheni, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye Betivara. Beshem Ha'av, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan mempelajari satu topik, mengapa kita perlu bicara tentang filsafat. Banyak orang Kristen alergi dengan kata filsafat. Padahal tanpa sadar, setiap orang hidup dengan filsafat, yaitu cara berpikir dan memaknai hidup. Pertanyaannya bukan apakah Anda berfilsafat, tetapi filsafat macam apa yang sedang membentuk cara berpikir Anda. Banyak orang Kristen fobia dengan filsafat. Bahkan ada pendeta mengecam filsafat di dalam khotbahnya. Ya, maklum saja beliau tidak paham apa itu filsafat. Seharusnya pendeta tidak perlu mengecam filsafat, karena dalam berteologi pun kita berfilsafat. Sebaiknya beliau wajib belajar filsafat. Alkitab adalah sumber filsafat. Bahkan jika kita telusuri lebih jauh, ilmu matematika adalah cabang dari ilmu filsafat. Para matematikawan awal seperti Pythagoras, Platon,
dan Aristoteles melihat matematika sebagai ilmu tentang hakikat yang tetap dan abadi. Platon berkata, matematika adalah jalan menuju dunia ide, tempat kebenaran sejati berdiam. Bahkan para penemu teknologi dari dulu hingga hari ini, sebagian besar dari mereka adalah para ahli matematika. Filsafat sering dipandang secara salah oleh orang-orang yang malas belajar. Filsafat dianggap tidak pasti, nyeleneh, dan sikap semacam itu adalah sikap skeptis dalam balutan mental block. Bahkan dari seorang pendeta yang merasa jam terbangnya sudah banyak dalam berkhotbah. Apa sih yang dilarang oleh Rasul Paulus mengenai filsafat dalam Kolose 2 ayat 8? Tentu tidak mengenai semua filsafat, karena Rasul Paulus pun seorang filsuf yang mempelajari filsafat. Yang dilarang oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 8 adalah filsafatnya yang kosong. Jadi pendeta itu harus cermat dalam membaca Alkitab, supaya jangan berkhotbah dengan memberi informasi yang salah. Yang dilarang dalam Kolose 2 ayat 8 adalah filsafat yang kosong, bukan semua filsafat. Dan itu sebenarnya karena orang-orang itu salah memahami, menganggap filsafat terbatas pada pemikir-pemikir Yunani, Socrates, Platon, Aristoteles, dan seterusnya. Sering sih orang belajar filsafat menampilkan dirinya dengan ngutip sana, ngutip sini, perkataan Socrates, perkataan Aristoteles, perkataan Immanuel Kant. Lantas mereka pikir dengan kutip sana, kutip sini, maka mereka paham filsafat. Belum tentu. Perhatikan bahwa filsafat tidak terbatas pada pemikiran para filsuf terkenal dari Yunani atau dari Eropa saja. Filsafat Timur tidak kalah indah. Termasuk filsafat Ibrani adalah filsafat Timur. Bahkan filsafat Timur lebih konkret dan membumi dalam visual dan rasa. Lebih penting, orang-orang Kristen harus menyadari bahwa Alkitab adalah sumber filsafat. Maka pada orang-orang Kristen yang fobia pada ilmu filsafat, hendaknya ia belajar lebih banyak lagi untuk mengenal apa itu filsafat. Kata filsafat sebenarnya sinonim dengan hikmat, yaitu kata serapan Arab, hikmat mirip dengan kata Ibrani hokmah, dalam artian seperti halnya kebajikan, intelektual Ibrani. Kata hikmat dalam bahasa Ibrani adalah hokmah, dan selain itu masih ada istilah-istilah lain, misalnya bina, seperti yang juga diserap dalam bahasa Indonesia, bina, pembinaan, sebagaimana yang ditulis dalam Ayub 39 ayat 20, yang diserap di dalam bahasa Indonesia, bina, dalam artian mendidik. Ada kata tefuna, yaitu kebijakan atau pengertian dalam pemikiran yang praktis, bukan teoritis. Dan perlu kita pahami bahwa Allah adalah sang sumber hikmat. Dia adalah sang sumber filsafat. Dalam pandangan Yahudi, Allah sendirilah sumber dari kebijaksanaan, filsafat, hikmat, atau hokmah itu. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 3 ayat 19. Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Khonen syamayim bitefuna, dengan pengertian ditetapkannya langit. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab, bukan langsung dari Yunani, yaitu dari kata falsafah yang merujuk pada ilmu hikmat. Kata falsafah sendiri berasal dari kata Yunani philosophia, yang terdiri dari dua kata dasar. Philos artinya cinta, kasih persahabatan, dan ketertarikan yang mendalam. Yang kedua adalah kata sophia, artinya hikmat atau kebijaksanaan, yaitu pengetahuan yang mendalam atau wawasan hidup yang benar. Sehingga filosofia adalah cinta akan hikmat. Artinya, keinginan mendalam untuk mencari, mengenal hidup di dalam hikmat yang sejati. Dalam konteks kekristenan, tentu saja hikmat kita berasal dari Alkitab. Filsafat kita berasal dari Alkitab. Apakah hikmat itu?
Hikmat adalah salah satu konsep yang paling dalam dan paling kaya makna dalam banyak tradisi, terutama dalam Alkitab, filsafat, dan budaya Semitik. Hikmat bukan hanya sekedar pengetahuan atau kepintaran, melainkan cara hidup yang benar, cara hidup yang bijaksana, dan selaras dengan kebenaran Allah. Jadi hikmat atau filsafat yang benar tentu saja mengarah kepada Allah sendiri. Kata serapan Arab hikmat yang berasal dari kata hokmah dalam artian kecakapan hidup, keterampilan spiritual, yaitu pengertian dari Allah. Dari antara semua makhluk di bumi hanya Adam yang memiliki hikmat, sebab ia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Hikmat dari Allah ini kepada Adam dan kepada segenap keturunan Adam bersifat etis, rendah hati, dan penuh damai. Berbeda dengan dari ular yang di Taman Eden itu, yang kemudian merasuki bumi, yang bisa sombong dan licik. Ada yang menarik dari istilah filosofia ini, yang arti harfiahnya adalah para pecinta hikmat, bahwa semua filsuf, semua pemikir, yaitu Anda yang pintar ini, Anda semua hanyalah para pecinta hikmat, namun bukan pemiliknya. Sebab memang sang sumber hikmat hanyalah Allah saja. Kita baca lagi Amsal 3 ayat 19. Hashem bechokma yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya, Tuhan dengan filsafatnya, Tuhan dengan kemampuan berfikirnya meletakkan dasar bumi. Dan Allah saja sang sumber hikmat itu. Dalam filsafat Yunani, kata Sophia adalah kemampuan untuk mengenali prinsip abadi di balik dunia yang kasat mata. Para pecinta hikmat adalah orang yang bersemangat mencari kedalaman makna dari sekedar yang kelihatan secara kasat mata. Hikmat adalah seni hidup di hadapan Allah dan sesama. Hikmat bukan sekedar tahu yang benar, tetapi dalam kebenaran, dalam hati yang rendah, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Jadi, kita semua, para hamba Tuhan, jangan takut pada kata filsafat. Dan hamba-hamba Tuhan, jangan menyebar hoax dan macam-macam ketakutan pada ilmu filsafat. Sebaliknya, para hamba Tuhan wajib mempelajari filsafat. Ada perdebatan yang mempertanyakan manakah yang lebih dahulu, filsafat ataukah ilmu teologi. Namun dengan membaca Amsal 3 ayat 19, Hashem bechokma yasat aretz, Tuhan dengan hikmatnya, Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Ini memberikan pengertian yang jelas bahwa hikmat atau filsafat itu telah ada sejak masa penciptaan alam semesta. Sedangkan literatur yang mencatat tentang pemahaman-pemahaman teologi baru ada kemudian. Yaitu kitab-kitab suci yang misalnya ditulis oleh Musa baru muncul pada abad ke-15 sebelum Masehi. Sedangkan sang empunya hikmat, sang empunya filsafat atau hokmah itu adalah Allah sendiri yang sudah ada sejak mulanya. Bahkan dia eksis sejak mulanya. Hikmat dari Tuhan atau hokmah dari Tuhan sungguh tidak terbatas. Pertimbangkanlah penciptaan secara keseluruhan, mulai dari jumlah galaksi yang tak terukur di alam semesta, hingga struktur khas sebuah atom tunggal, dari kemegahan lautan dan ikan-ikan yang sangat besar, mulai dari paus biru hingga bermacam-macam makhluk mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di samudra raya yang luas itu. Maka memanglah Tuhan sang sumber filsafat itu, Tuhan sang sumber hikmat itu. Salah satu sifat Allah yang menonjol di atas segalanya adalah hokmah dalam penciptaan alam semesta. Siapakah selain Tuhan yang maha bijaksana yang dapat merancang alam semesta yang begitu rumit dalam skala yang begitu besar? Diatur dengan sangat cermat, dengan keseimbangan dan saling ketergantungan di antara banyak sekali bagian-bagiannya. Dan dengan begitu banyak variasi dan kerumitan bahkan dalam fitur-fiturnya yang sangat kecil. Masih ada banyak yang belum ditemukan oleh ilmu sains terhadap apa yang ada di alam semesta ini.
Tetapi semua makhluk hidup yang mempertimbangkan penciptaan, pasti Anda dan saya akan terpesona oleh satu kenyataan yang jelas. Penataan alam semesta yang cermat. Ini semua mengungkapkan kebijaksanaan, hikmat atau filsafat dari Sang Pencipta yang tak terselami. Rabi Shaul atau Rasul Paulus menulis, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Hikmah Tuhan pasti tidak akan berubah. Berbeda dengan teori atau spekulasi ilmuwan atau para filsuf yang paling cerdas sekalipun di bumi ini. Hikmat Tuhan itu murni dan sempurna. Akal manusia mudah dikotori oleh dosa dan kebodohan. Penilaian moral yang mengandalkan hikmah manusia benar-benar berbahaya. Karena sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, dosa manusia menimbulkan yetzer hara, yaitu kecenderungan berbuat jahat. Keadaan ini dapat mendorong manusia untuk tertarik pada kebodohan, bukan pada kebijaksanaan. Namun demikian, Tuhan masih memberikan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, yaitu hati nurani. Atau bahasa Ibrania, yetzer hatov, dorongan berbuat baik. Sebagai suatu reserve yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia, dia sebenarnya masih memiliki kesadaran berbuat baik. Penggalian dan pembelajaran tentang hikmah atau filsafat yang berdasarkan kitab suci menjadi dasar untuk pencapaian pengenalan akan Tuhan yang menghasilkan harmoni dalam kehidupan manusia dengan lingkungannya. Masih ada banyak hamba Tuhan yang fobia dengan filsafat, dan mereka menggunakan ayat Kolose 2 ayat 8. Benarkah demikian? Mereka mengatakan, apa itu filsafat? Mau dibawa kemana jemaat ini dengan filsafat? Itu karena pendeta itu memiliki pengertian yang salah pada Kolose 2 ayat 8. Kita baca ayatnya secara hati-hati. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Saya ulangi, filsafatnya yang kosong dan palsu. Jadi kalau membaca harus lengkap. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jelas bahwa yang dilarang oleh Rasul Paulus bukan semua ilmu filsafat, tetapi perhatikan dengan cermat bahwa yang dilarang oleh Rasul Paulus adalah filsafatnya yang kosong dan palsu. Jadi jangan dihantam bahwa semua filsafat tidak berguna hanya karena pendeta itu pikniknya kurang jauh. Dia tidak paham mengenai ilmu filsafat yang sebenarnya. Apakah dengan dasar Kolose 2 ayat 8 Paulus melarang semua orang Kristen belajar filsafat? Tentu saja tidak. Dalam konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berwaspada terhadap segala filsafat yang kosong dan palsu, atau filsafat agamawi yang kosong, jadi bukan filsafat secara umum, dan tradisi yang turun-temurun, atau bahasa Yunaninya paradosis, yang menekankan usaha manusia terlepas dari Allah dan pernyataannya dalam Alkitab. Ranah filsafat berkaitan dengan upaya-upaya manusia untuk memahami dan menafsirkan segenap pengalaman manusia, termasuk akar penyebab dan prinsip-prinsip realitas melalui penalaran dan spekulasi. Di sini, Rabi Shaul tidak ingin jemaat di Kolose tertawan oleh filsafat yang kosong dan tipuan yang kosong, menurut tradisi manusia atau menurut roh-roh unsur dunia dan bukan menurut Kristus. Jadi dalam hal ini bukan berarti Rasul Paulus melarang orang belajar tentang filsafat, sebab Rasul Paulus sendiri adalah seorang terpelajar dan tentu juga dia menguasai ilmu filsafat. Sewaktu Rabi Saul menulis surat kepada jemaat di Kolose ini, beberapa anggota jemaat di sana tampaknya berada dalam bahaya
yang dipengaruhi oleh filsafat kosong menurut ajaran turun-temurun dari manusia duniawi. Maka, sebagai seorang gembala, Rabi Shaul tentu tidak menentang pengetahuan dan ketajaman berpikir. Maka yang dia peringatkan adalah filsafat yang kosong, yang duniawi, yang tidak menurut ajaran Kristus. Istilah turun-temurun, paradosis dalam bahasa Ibrani-nya adalah kabalah, yang arti harfiahnya adalah sesuatu yang diterima atau diwarisi. Ini adalah tradisi. Ada kata yang bermakna tradisi yang lain yaitu masoret, yang merujuk kepada hal-hal yang berasal dari akibat tindakan pemberian atau transfer secara turun-temurun. Mengapa tradisi yang berasal dari filsafat yang kosong itu dipandang buruk oleh Rasul Paulus? Sebab tradisi yang kosong itu mengandung ajaran dan praktek ibadah yang dianjurkan oleh pengajar-pengajar palsu di Kolose, yang merupakan campuran filsafat Helenistis maupun ketentuan-ketentuan adat istiadat Yahudi yang berdasarkan tafsiran serba manusiawi, dan juga sinkretisasi dengan ibadat orang-orang kafir yang berdasarkan kepercayaan mereka kepada roh-roh duniawi. Rabi Saul di sini membedakan tradisi itu dengan tradisi yang menurut Kristus, yang diterima oleh jemaat Kolose. Jadi ada tradisi yang benar yang diakui oleh Rasul Paulus, misalnya dalam Roma 6 ayat 17, 1 Korintus 11 ayat 2 dan 23, 1 Korintus 15 ayat 3, Filipi 4 ayat 9, yang hakikatnya terletak pada kesesuaiannya dengan ajaran para rasul. Himbauan Rabi Shaul ini adalah agar jemaat di Kolose tetap hidup di dalam ajaran Kristus, filsafatnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan digebiah uyah. Jangan pakai Kolose 2 ayat 8 untuk mengungkapkan kebencian kepada ilmu filsafat secara umum. Sebaliknya, orang-orang yang fobia terhadap filsafat ini perlu belajar filsafat yang benar. Filsafat tidak terbatas pada kutip-mengutip pendapat Socrates, Plato, atau Aristoteles. Alkitab adalah sumber filsafat dari Allah kita yang empunya filsafat. Perlu kita pahami bahwa keberhasilan manusia dalam hidup adalah dengan hikmat, dengan berfilsafat. Sukses adalah ketika kita berhikmat, dan hikmat itu harus diingini. Demikianlah wejangan dari seorang raja yang hikmatnya, yang filsafatnya melebihi pasir di laut. Dia adalah Raja Salomo. Dalam Amsal 4 ayat 7, ia memberikan wejangan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala yang kau perolehlah pengertian. Reshit hokmah, kene hokmah, uvechol kinyanha kene vina. Dan sumber hikmat adalah Allah sendiri. Demikian juga yang ditulis di dalam kitab Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Imo hokmah ugevura lo etsa utevuna. Dengan hikmat yang ada pada Allah, Dia meletakkan dasar bumi. Hashem behokmah yasat aretz. Dengan hikmat, Tuhan meletakkan dasar bumi. Amsal 3 ayat 19. Dan cara memulai kepemilikan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Tehilat hokmah yirat Adonai. Vedaat kedoshim bina. Dan bandingkan ayat tadi dengan Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Reshit hokmah yirat Adonai. Shechel dov lechol oseihen tehilato omedet laat. Wajib kita ketahui bahwa kitab pertama dalam Alkitab kita, yaitu kitab Torah yang ditulis oleh Musa, bukan sekedar buku iman. Dan terlebih dari itu, Torah adalah
dasar dari semua ilmu filsafat yang ada di dunia ini. Saya mengampu sebuah Torah lecture yang sudah mulai sesi pertama sampai sesi ke-10 dan nanti masih berlanjut lagi untuk membuktikan bahwa Torah bukan sekedar buku iman, tetapi terlebih dari itu buku filsafat. Ada banyak filsafat letterisme bahkan yang ada di kitab Torah yang tidak dimiliki oleh filsafat Yunani atau filsafat barat lainnya. Di antara filsafat letterisme itu ada gematria, yaitu ilmu angka, kemudian ada notarikon atau siman, yaitu ilmu mengenai lambang-lambang huruf, dan kemudian ada ilmu mengenai temura, yaitu permutasi huruf-huruf Yahudi yang berkaitan satu kata dengan yang lainnya. Ini sangat menarik sekali, dan ini sangat membuktikan bahwa Torah bukan sekedar buku ilman, tetapi Torah adalah dasar dari ilmu filsafat. Sampai di sini dapat kita pahami bahwa tidaklah tepat mengambil Kolose 2 ayat 8 untuk mengecam semua ilmu filsafat. Kisah Para Rasul 17 ayat 17 sampai 18 mencatat Rasul Paulus berdiskusi dengan kaum filsuf dari golongan Epikuros dan Stoik. Rasul Paulus dapat membandingkan cara berpikir mereka dengan filsafat kitab suci. Walaupun Rasul Paulus dianggap sebagai peleter dan orang yang sok tahu dalam diskusi itu, namun di antara mereka ada sebagian yang mendengarkan dengan baik-baik apa yang diungkapkan oleh Rabi Shaul dan pemberitaan dari Rabi Shaul ini mengenai Injil tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dalam konteks ini, Rasul Paulus membahasakan filsafatnya di golongan para filsuf Epikuros dan para filsuf Stoik. Bagaimana seorang dapat berapologetika dengan baik jika dia tidak memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan filsafat seperti Rasul Paulus ini? Maka jangan mempersempit makna filsafat sebatas filsafat Helenistik, Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan sederetan nama-nama filsuf Eropa lainnya. Kitab Torah adalah sumber dari segala ilmu filsafat, karena Tuhan meletakkan dasar bumi ini dengan filsafatnya. Apalagi Tuhan sendirilah yang meletakkan dasar bumi ini dengan filsafatnya, dengan hikmatnya. Sehingga tidak heran seorang filsuf Yunani yang hidup pada sekitar tahun 371 sebelum Masehi sampai 287 sebelum Masehi, dia adalah Theophrastus of Eresos, murid dari Aristoteles. Dia berkata, "The Jews are philosophers by race." Orang Yahudi adalah para filsuf secara kodrati atau bawaan ras. Mengapa demikian? Karena bangsa Yahudi mendasarkan filsafat mereka pada kitab suci Torah. Kemudian ada seorang yang bernama Numenius of Apamea, yaitu filsuf Platonis pada abad kedua Masehi. Dengan makna yang sama, dia berkata, "The Jews are nation of philosopher by birth." Dikutip oleh seorang sejarawan yang sangat terkenal, yaitu Eusebius dalam Preparatio Evangelica, dan oleh Clement dari Alexandria. Ini menjadi kutipan yang paling sering diasosiasikan dengan Numenius, yang tercatat dalam sumber-sumber patristik Kristen yang mencoba menjembatani antara filsafat Yunani dan filsafat Ibrani. Dalam hubungan ini, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus bukan sekedar rabi atau guru Torah, tetapi dia adalah seorang filsuf Ibrani yang juga mengerti mengenai filsafat Helenistik. Sejarawan Josephus dalam Kontra Apiomen atau Against Apion dalam buku pertama chapter 179 mengutip Theophrastus of Eresos yang memuji bangsa Yahudi karena tidak mempersembahkan korban secara sembarangan dan orang Yahudi yang hidup berdasarkan hukum yang menekankan moralitas dan hikmat atau filsafat. Numenius melihat bahwa ajaran Musa, yaitu kitab Torah, mengandung nilai-nilai moral, metafisika, dan spiritual yang tinggi. Ia memandangnya ini serupa dengan Plato. Numenius menghormati tradisi Yahudi sebagai sumber hikmat yang kuno yang mendalam. Dan bahkan Numenius menganggap
Plato mewarisi gagasan dari Musa. Ini adalah bentuk pengakuan dari dunia filsafat Helenistik dan dunia filsafat Romawi bahwa Yudaisme bukan sekedar agama ritus, tetapi juga sistem berpikir yang mendalam, yaitu ilmu filsafat. Filsafat hidup yang berdasarkan kitab suci Torah. Dengan demikian, kita memahami filsafat adalah hal yang berasal dari Tuhan kita. Hashem behokmah yasat aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Mari berhikmat, berfilsafat berdasarkan Alkitab. Selamat belajar. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.